Islam diistilahkan dengan mitsaqun ghalizun, artinya perjanjian yang kuat. Secara substansi, mitsaqun ghalizun memiliki makna tanggung jawab penuh, karena perkawinan tidak boleh dipermainkan, tetapi dia mesti dilaksanakan dengan tanggung jawab. Indonesia mayoritas penduduk Muslim, tetapi bukan negara Islam. Namun demikian, tidak bisa dielakkan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2017 merupakan representatif bahwa pemerintah menghendaki perkawinan agar berjalan secara bahagia dan kekal. Untuk itu, atas spirit pemerintah melalui Kementerian Agama menggulirkan program yang disebut dengan bimbingan perkawinan. Saat itu istilahnya bukan bimbingan perkawinan, tapi kursus calon pengantin. Karena upaya untuk terus dilaksanakan secara maksimal, melihat banyaknya perceraian di Indonesia, maka digulirkanlah bimbingan perkawinan mulai dari tahun 2014 hingga sekarang. Yang menjadi permasalahan latar belakangnya adalah setelah digulirkan bimbingan perkawinan, angka perceraian di Indonesia bukan semakin menurun, tetapi angka perceraian semakin meningkat. Inilah yang membuat Promovendus ingin untuk lebih meneliti ada apa, sehingga rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana refleksi kebijakan pemerintah terhadap bimbingan perkawinan dan implikasi pada keluarga di Indonesia. Kemudian rumusan masalah yang kedua, mengapa bimbingan perkawinan perlu direform dari durasi waktu 2 hari hingga menjadi 6 hari, dimulai dari bangku sekolah setelah 3 bulan pasca perkawinan. Dan yang ketiga, apa reform bimbingan perkawinan terhadap pengaruh hukum keluarga di Indonesia. Studi penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian library research, tetapi walaupun library research, Promovendus juga mendalami melalui lapangan yang terjadi di kantor urusan agama kecamatan. Hasil dari penelitian bahwa perlu adanya reform, perubahan mendasar terkait dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Karena bimbingan perkawinan yang selama ini sudah dilakukan belum bisa berjalan secara maksimal. Demikianlah secara singkat
pemaparan Promovendus kepada ketua sidang kami kembalikan lagi. Baik, terima kasih. Sebelum tim penguji memberikan tanggapan, saya ingin mengawali terlebih dahulu berkaitan dengan judul disertasi saudara. Hadir juga di sini keluarga, sahabat, dosen-dosen, dan banyak jamaah pengajian. Kami nggak cukup ini kayaknya kursinya. Wabil khusus dosen senior di Fakultas Syariah, abahnya Mas Irfan ini ya. Iya, Prof. Ini menempatkan hadir ini jadwalnya agak di sela jadwal-jadwal padat. Iya. Ya, Pak Dr. Ruswi. Selanjutnya, pertama saya ingin mengetahui dari judul ini tentang bimbingan perkawinan nomor 189 tahun 2021. Ada dua kalimat bimbingan, analisis bimbingan dan petunjuk pelaksanaan bimbingan. Sebenarnya yang ingin dilakukan kalau melihat rumusan masalah, saudara, yang pertama melihat kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan bimbingan. Ya. Jadi yang dianalisis itu adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan nomor 189 tahun 2021 atau pelaksanaan bimbingannya. Silakan diklarifikasi. Jadi yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan, petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bagaimana aturan dalam peraturan tersebut, petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang selama ini sudah dilaksanakan sebelum akad dilangsungkan, mulai dari mendaftar, kemudian mengikuti bimbingan perkawinan sampai selesai. Promovendus ingin meneliti sampai ke sana. Jadi yang ingin dianalisis adalah petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan nomor 189 tahun 2021. Tahun 2020. Pelaksanaannya ya, Pelaksanaan. di lapangannya ya, Iya. yang nanti akan berimplikasi pada bimbingannya nomor 189. 189, Prof. Jadi mengevaluasi pelaksanaan bimbingan. Betul. Ya. Karena dalam judul ini langsung analisis bimbingan perkawinan. Karena di situ judul ini ada 3 bimbingan. Pertama analisis perkawinan, kedua pelaksanaan bimbingan perkawinan, ketiga anak judul studi peraturan bimbingan perkawinan. Perlu dibimbing betul ini. Ada 3 bimbingan dalam satu judul ini. Nanti saya kira perlu dipertegas. Baik. Yang kedua berkaitan dengan tujuan. Nah, ini biar clear. Di statement ketiga yang C itu ada menyatakan ketidaksetujuan. Jadi ini belum melakukan penelitian karena masih tujuan penelitian. Mengapa latar belakangnya ada menyatakan ketidaksetujuan? Ini bagaimana? Sebagai simpul atau jawaban sementara terhadap praktek bimbingan perkawinan yang selama ini sudah digulirkan, dilaksanakan. Sebenarnya dalam poin C tersebut masih mengikuti kepada alur dari abstrak, tetapi belum sampai kepada tingkat mengkritisi secara lebih jauh. Hanya untuk sebagai pengantar terhadap
pelaksanaan bimbingan perkawinan yang selama ini sudah dilaksanakan. Nanti bahasanya diperhalus agar Ya. tidak nampak belum apa-apa sudah tidak setuju. Baik, Prof. Ya. Padahal perlu bimbingan 3 kali di situ. Iya, iya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak penguji pertama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Faisal SMH. Waktu 10 menit disilahkan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua sidang yang saya hormati, sekretaris sidang, tim penguji, wabil khusus saudara Irfan dan keluarga besar. Irfan ini lengkap. Ada bapak ibunya, ada anak dan istrinya datang. Lengkap. Ya. Selanjutnya para hadirin, ini lebih khusus lagi, saya lihat ada Bapak Andi Ahmad. Kalau mata saya nggak salah ya, ya umur dari 70 Pak. Jadi apa mata saya salah enggak? Kenapa Pak untuk menyaksikan? Saudara Pak, ya cukup lama juga ya kita tidak ketemu. Tadi sudah dimulai tentang judul. Sebenarnya yang dimaksud oleh Promosentus ini yang nomor 1 tahun 2 itu kan peraturan Direktorat Jenderal Masyarakat Islam. Masyarakat Islam. Itu kan? Iya. Ya maksudnya itu. Iya. Nah, kenapa judulnya tidak langsung itu? Sebagian kabur orang kan? Seharusnya judulnya analisis tentang peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam bla 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 bla. Ya. Itu mungkin ya apakah dikomentari atau dipertimbangkan. Ya. Awal berangkat dari bagaimana bimbingan perkawinan pranikah di Indonesia, seperti yang dimukakan di awal tadi, bahwa praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan di Indonesia memiliki perubahan 3 kali, dari 2014, 2017, kemudian 2021, petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Nah, karena masalah substansinya adalah bimbingan perkawinan dan kemudian petunjuk pelaksanaan ada pada nomor 189 tahun 2021, maka bunyi judulnya demikian, Prof. Namun seperti apa yang disampaikan tadi nanti menjadi perubahan. Nomor 189 2021 itu adalah peraturan Direktur Jenderal. Ya. Jadi saya rasa mungkin lebih tepatnya judulnya bunyinya itu ya. Baik. Jadi dengan bimbingan pelaksanaan pranikah. Jadi ya judul peraturannya bukan itu. Jadi supaya orang jangan salah penafsiran. Dan nanti bisa diadaptasikan dengan komputer ya. Baik, selanjutnya Promopendus mengungkapkan di sini kalau dulu namanya kursus calon pengantin, setelah itu berubah kursus pranikah, kemudian baru bimbingan perkawinan. Ya. Nah di antara yang 3 ini materinya beda-beda. Kalau kursus pengantin, perbedaannya yang pertama dari materinya tidak sama. Kemudian yang kedua dari pelaksanaannya pun itu tidak sama. Dan yang ketiga, kursus calon pengantin itu diserahkan kepada unit KUA kecamatan masing-masing bagaimana pelaksanaannya. Namun untuk bimbingan perkawinan ini sudah dilaksanakan secara regional, secara nasional. Tidak boleh lagi sembarangan yang menyampaikan, tetapi dia harus sudah ada sertifikat boleh untuk menyampaikan bimbingan perkawinan. Kemudian dari segi biaya juga
itu sudah diatur sedemikian rupa. Itu Pak. Baik, Bro Gendus. Ya, semua yang disampaikan tadi sebaiknya dimunculkan dalam latar belakang. Jadi dulu khusus calon pengantin itu materinya begini. Setelah itu khusus pranikah. Sekarang menjadi bimbingan perkawinan. Ya. Dimunculkan apa materi singkatnya, materi pokok daripada ketiga nama tersebut. Baik. Nah, nanti bisa dikomentari yang mana yang lebih sempurna. Iya. Baik, selanjutnya mungkin tadi juga sudah dimulai bahwa sebelum meneliti Promovindo sudah memberi kesimpulan. Nah, ini juga terlihat dalam rumusan masalah. Dalam latar belakang juga terlihat rumusan masalah nomor 2. Dalam rumusan masalah nomor 2 ini sudah mengaitkan bahwa waktunya kurang, sebaiknya 6 hari dan harus dimulai dari sekolah. Nah, ini sebenarnya ini materi dalam pembahasan nanti. Jangan dimunculkan dalam rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya dimunculkan bagaimanakah pelaksanaan dan waktu yang diberikan terhadap bimbingan ini. Nanti jawabannya yaitu, oh rupanya waktunya kurang, ini. Jadi jangan jawab dulu. Ini rumusan masalahnya bukan menjawab. Baik, Prof. Ya, Baik, Prof. mungkin bisa diganti rumusan masalah kedua. Baik. Baik, Prof. Temuannya yang pokok apa? Yang pertama temuannya adalah tentang waktu bimbingan perkawinan yang sudah berjalan saat ini sangat minimal sekali, yaitu 2 hari. Kemudian Promovendus memberikan analisis dan win-win solution bagaimana agar ke depan bimbingan perkawinan tidak dilaksanakan selama 2 hari. Kemudian yang kedua, salah satu sebab kenapa terjadinya angka perceraian yang meningkat setiap tahun karena bimbingan perkawinan yang selama ini dilakukan belum mengarah kepada pencegahan, tetapi bimbingan yang selama ini baru bersifat pengetahuan, informasi. Padahal kalau dilihat dari sisi teori sadduz zari'ah, seperti malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, kemudian darul mafasidi aula min jalbil masalih, maka itu tidak tepat. Dikatakan tidak tepat seseorang baru mendaftar hendak melakukan perkawinan, 2 pekan dia akan akad, maka di jeda 2 pekan itulah dia menerima bimbingan. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan sadduz zari'ah atau pencegahan. Saya ingin mengambil contoh sedikit, Prof. Seperti ada praktik, mohon maaf, ada calon pengantin yang sudah hamil duluan karena melakukan hubungan di luar nikah. Setelah dia melakukan hubungan di luar nikah, hamil duluan, kemudian dia mendaftar ke kantor KUA, kemudian mendapat bimbingan. Promovendus berpikir tentu tidak akan maksimal ketika seseorang sudah terjadi dulu baru mendapatkan bimbingan. Nah, ke depan bagaimana agar bimbingan itu diterima sejak di bangku sekolah,
bukan lagi bimbingan itu baru mendaftar, baru dapat bimbingan. Sepertinya belum sampai kepada arah terukur dan terprogram. Demikian, Prof. Baik, Profesor, ini mungkin terakhir. Jadi menurut penelitian Profesor bahwa peraturannya ini yang sudah sempurna dan juga pelaksanaannya juga hanya sebatas formal. Formal. Apa ya? Betul. Betul. Jadi peraturannya kurang sempurna, pelaksanaannya hanya Formalitas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih.